Tokoh tabi'in Umar bin Abdul Aziz. Peristiwa menakjubkan dalam hidupnya. Lembaran hidup khalifah yang ahli ibadah, zuhud dan khalifah Rasyidin. Yang kelima ini lebih harum dari aroma misik dan lebih asri dari tanaman bunga yang indah. Kisah hidup yang mengagumkan laksana taman yang harum semerbak dimanapun Anda singgah. Di dalamnya yang ada hayalan suasana yang sejuk di hati, bunga-bunga yang elok dipandang mata dan buah-buahan yang lezat rasanya. Meskipun kami tak sanggup memaparkan seluruh perjalanan hidup beliau yang tercatat dalam sejarah, namun tidak menghalangi kami untuk memetik setangkai bunga di dalam tanamnya atau mengambil sebagian cahaya sebagai lentera. Kisah mengesankan yang pertama diriwayatkan oleh Salama bin Dinar, seorang alim di Madinah, qadhi dan syekh penduduk Madinah. Beliau menuturkan kisahnya. Suatu ketika, aku melihat Khalifah Muslimin Umar bin Abdul Aziz tak kala beliau berada di Kunash Hira, tempat pemerasan susu. Sudah lama saya tak berjumpa dengan beliau. Saya mendapatkan beliau berada di depan pintu. Pertama kali memandangnya, saya sudah tidak mengenali beliau lagi lantaran banyak perubahan fisik pada diri beliau dibandingkan dengan tak kala bertemu dengan saya di Madinah, saat dimana beliau menjadi gubernur di sana. Beliau menyambut kedatanganku dengan berkata, "Umar, mendekatlah kepadaku wahai Hasim." Aku pun mendekat. "Bukankah Anda Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz?" "Benar." "Apa yang menyebabkan Anda berubah? Bukankah wajah Anda dahulu tampan, kulit Anda halus, hidup serba kecukupan?" "Begitulah aku memang telah berubah." "Lantas apa yang menyebabkan Anda berubah, padahal Anda telah menguasai emas dan perak, dan Anda telah diangkat menjadi Amirul Mukminin?" "Memangnya apa yang berubah pada diriku, wahai Abu Hasim? Tubuh begitu kurus dan kering, kulit Anda yang menjadi kasar dan wajahmu yang menjadi pucat, bening, kedua matamu yang telah redup." Tiba-tiba saja beliau menangis dan berkata, "Bagaimana halnya jika engkau melihatku setelah 3 hari aku di dalam kubur? Mungkin kedua matamu telah melorot di pipiku, perutku telah terburai isinya, ulat-ulat tanah menggerogoti sekujur badanku dan harap lahapnya. Sesungguh jika engkau melihat ketika itu, wahai Abu Hasim, tentulah baik tak mengenali lagi diri hari ini. Ingatlah Anda tentang suatu hadis yang pernah Anda bacakan kepadaku sewaktu di Madinah, wahai Abu Hasim." "Saya telah menyampaikan banyak hadis, wahai Amirul Mukminin." "Lantas manakah yang ada maksud?" "Yakni hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah." "Benar, aku masih mengingatnya, wahai Amirul Mukminin." "Ulangi hadis itu karena saya ingin mendengar dari Anda." "Saya telah mendengar Abu Hurairah berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di hadapan kalian terdampar rintangan yang terjang, berbahaya, tidak ada yang mampu melewatinya dengan selamat melainkan orang yang kuat." Lalu menangislah Umar dan tangisan yang mengharukan. Saya khawatir jika tangisan tersebut memecahkan hatinya. Kemudian beliau air matanya dan menoleh kepada seraya berkata, "Apakah Anda sudi mengukur, wahai Abu Hasim, bila aku terlena-leha dalam menghendaki rintangan yang terjal tersebut sehingga aku berhasil menempuhnya, karena aku khawatir jika aku tidak berhasil." Kisah kedua dalam kehidupan Umar, At-Tabarani telah mengisahkan kepada kita dari Taufil bin Midras. Beliau bercerita, tak kala Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz diangkat sebagai khalifah,
beliau menulis surat untuk Sulaiman bin Abi As-Sari, gubernur. Beliau Subdi, yang isinya, buatlah pokok pondok-pondok di negerimu untuk menjamu kaum muslimin. Jika salah seorang di antara mereka lewat, maka jamulah ia sehari semalam, perbaguslah keadaannya dan rawatlah kendaraan. Jika dia mengeluh kesusahan, maka perintahkan pegawaimu untuk menjamunya selama 2 hari dan bantulah ia keluar dari kesusahan. Jika ia tersesat jalan, tidak ada penolok baginya dan tidak ada kendaraan yang bagi dia tunggangi, maka berilah kepadanya sesuatu yang menjadi kebutuhannya hingga ia bisa pulang ke tempat asalnya. Gubernur Sulaiman segera melaksanakan tinta Amirul Mukminin. Dia membangun pondok-pondok sebagaimana yang diperintahkan Amirul Mukminin untuk disediakan bagi kaum muslimin. Lalu berita tersebut tersebar di segala penjuru. Orang-orang dari belahan bumi Islam di barat dan timur ramai membicarakan dan menyebut keadilan dan ketakwaan khalifah, hingga sampai pada pula berita itu kepada penduduk Samarkand. Mereka tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Mereka mendatangi Gubernur Sulaiman bin As-Sari dan berkata, sesungguhnya pendahulu Anda yang bersama Qutaibah bin Muslim Al-Bahili telah merampas negeri kami tanpa mendakwai kami terlebih dahulu. Dia tidak sebagaimana yang kalian lakukan, wahai kaum muslimin, yakni menawarkan pilihan sebelum memerangi. Yang kami tahu, kalian menyeru musuh-musuh agar mau masuk Islam terlebih dahulu. Jika mereka menolak, kalian menyuruh mereka untuk membayar jizyah. Jika mereka menolak, barulah kalian memberikan ultimatum perang. Sekarang kami melihat kejadian khalifah Anda dan ketakwaannya, sehingga kami berhasrat untuk mengadukan perlakuan pasukan kalian kepada kami, dan kami meminta tolong kepada kalian atas apa yang telah dilakukan salah seorang panglima perang kalian terhadap kami. Maka izinkanlah wahai Amir agar salah satu dari kami melaporkan hal itu kepada khalifah Anda dan untuk mengadukan kezaliman yang telah kami rasakan. Jika kami memang memiliki hak untuk itu, maka berikanlah untuk kami, namun jika tidak, maka akan pulang kembali ke asal kami. Gubernur Sulaiman mengizinkan salah satu dari mereka menjadi duta untuk menemui khalifah dari negeri Damaskus. Ketika utusan tersebut sampai di rumah khalifah dan mengadukan persoalan mereka kepada khalifah muslimin Umar bin Abdul Aziz, maka khalifah menulis surat untuk Gubernur Sulaiman bin As-Sari yang antara lain berisi, sampailah utusan itu kepada Sulaiman, lalu dia serahkan surat dari Amirul Mukminin kepada beliau. Gubernur segera menunjuk seorang qadi yang terkemuka bernama Jumai bin Hadir An-Naji. Beliau segera mempelajari aduan mereka. Beliau meminta agar mereka menceritakan hal ihwal mereka, juga mendengar kesaksian dari beberapa saksi dari pasukan muslimin dan pembuka penduduk Samarkand. Maka sang qadi membenarkan tuduhan penduduk Samarkand dan pengadilan memenangkan pihak mereka. Sejurus kemudian gubernur memerintahkan kepada seluruh pasukan kaum muslimin untuk meninggalkan kota Samarkand dan mengambil markas-markas mereka, namun tetap bersiaga berjihad pada kesempatan yang lain. Mungkin akan kembali memasuki negeri mereka dengan damai, atau akan mengalahkan mereka dengan peperangan, atau bisa juga pula takdir untuk menakutkan mereka. Tak kalah pada pembesar Samarkand mendengar keputusan sang qadi yang memenangkan urusan mereka, masing-masing saling berbisik satu sama lain.
Celaka kalian telah hidup berdampingan dengan kaum muslimin, ditinggal bersama mereka sebagai yang kalian lihat. Mintalah agar mereka tetap tinggal bersama kita. Bergaullah kepada mereka dengan baik dan berbahagialah kalian tinggal bersama mereka. Tinggalkan peristiwa ketiga yang dialami Umar bin Abdul Aziz. Kisah ini dituturkan oleh Ibnu Abdul Hakam kepada kita dalam Alkitab berharga Sirah Umar bin Abdul Aziz. Perjalanan hidup Umar bin Abdul Aziz.